Hello guys, welcome back to my channel. And again, today we are with Mr. Kevin. Jadi Halo. hari ini kita masih dengan Mr. Kevin. Masih ingat? Kevin, ya saya baru datang dari Australia. Masih ingat dengan saya? Maaf, saya tidak bisa bahasa Indonesia terlalu banyak ya. Oke, jadi Mr. Kevin ini adalah guru bahasa Inggris juga di salah satu sekolah di Bali. Jadi pengalamannya banyak sekali dengan murid-murid ya. Ya, ada banyak sekali. Oke, hari ini kita akan membahas topik yang cukup menarik dan mungkin akan membantu banyak siswa ataupun gurunya nanti sebagai penerima. Oke, jadi hari ini kita akan membahas topik yang cukup menarik. Menarik. Menarik banget. Ya. Jadi tentang hal-hal yang harus kalian lakukan dan hal-hal yang harus kalian tidak lakukan saat menghubungi guru ataupun staf sekolah. Ya, ini penting untuk kalian. Jadi bagaimana cara kalian menghubungi guru dengan tepat, seperti itu ya. Betul sekali. Jadi sebelum kita masuk ke topik utama, saya mau interview dulu nih Mr. Kevin tentang pengalamannya bagaimana sih saat siswa-siswa yang cute-cute itu menghubungi Mr. Kevin. Ada pengalaman yang tidak, maksudnya kurang tepat gitu dari yang dilakukan oleh siswa-siswa Mr. Kevin. Oh, ada banyak. Ada Oh, banyak ya? sekali. Selama 26 tahun saya mengajar, walaupun umur saya baru 25 tahun. Jadi, contohnya yang pertama adalah ketika siswa ingin menghubungi guru. Dia sudah memiliki nomornya, lalu saat chat, tak itu, dan mereka menghubunginya dengan cara seperti itu. Dan saya pasti tidak akan membalasnya. Oke, PPP. Kira-kira apa itu PPP? PPP itu sejenis, maksudnya mungkin Pisang. Bukan, maksudnya spam mungkin ya, spam untuk yang ya untuk biar gurunya mau melihat membaca chatnya seperti itu. Oh, tapi tidak oke. bagus caranya. Itu. Ya, saya juga pernah dapat, sering banget banyak siswa yang juga melakukan hal seperti itu. Jadi dia mulai chat dengan PPP seperti itu ya. Ya. Ternyata itu spam ya. Saya kira Ya. pisang. Bukan. Jadi itu dijamin tidak akan saya jawab, tidak tahu kalau guru yang lain ya. Oke. Itu juga bukan, itu tepat atau tidak tepat? Oh jelas, itu sangat tidak tepat ya. Don't do that. Oke. Selain itu, pernah nggak sih Mr. Kevin dapat chat atau balasan dari siswa yang balasnya dengan Y tanpa Oh, iya. ya? Maksudnya ya, tapi ditulis cuma Y aja. Oh ya, saya juga pernah merasakan itu. Jadi ketika sudah berinteraksi, sudah sopan awalnya dengan tepat menghubungi saya, selamat siang, selamat malam, apapun itu. Tapi saat berbincang-bincang, terkadang murid menjawab dengan Y or G. Itu seperti pacaran saja ya, lagi marahan itu pasti balasnya Y dan G, seperti itu. Saya tidak tahu, jadi tidak akan saya balas juga setelah itu. Oke, Begitu. mungkin biar nggak capek tangannya Mister untuk ketik A lagi satu. Iya, mungkin seperti itu. Tangannya kram mungkin. Ya, seperti Benar itu. sekali. Oke. Nah, karena dari pengalaman Mr. Kevin dan juga saya mengalami hal yang sama, hampir mirip ya. Ya. Oke, jadi ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Stop dulu. Silakan Miss Sunny lanjutkan. Saya ingin ke toilet dulu ya. Oke. Oke. Take your time. Thank you. Oke, jadi karena Mr. Kevin ada urusan di belakang ya, jadi hari ini akan saya jelaskan bagaimana atau hal-hal yang perlu kalian perhatikan saat menghubungi staf sekolah, guru, pegawai, ataupun satpam. All the same ya, semua harus diperlakukan sama. Oke, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah mulai chat atau text dengan greetings. Oke, greetings itu artinya salam. Jadi kalian misalnya menghubungi guru atau staf sekolah itu saat pagi hari, jadi salamnya harus selamat pagi. Kalau siang, selamat siang. Kalau sore, selamat sore. Dan usahakan jangan menghubungi guru atau staf sekolah saat malam hari atau di luar jam kerja. Misalnya jam kerjanya itu selesai jam 5. Jadi di atas jam 5 itu sudah dihitung tidak sopan saat menghubungi guru. Kecuali keadaan sangat urgent atau saat genting.
Jadi usahakan kalau kalian punya urusan yang bisa ditunda untuk menanyakan hal tersebut, kalian bisa tanyakan di kemudian hari, di pagi hari jam 8. Jangan chat staf sekolah ataupun guru saat jam masih tidur, jam 3, jam 4. That's not polite, itu tidak sopan ya. Oke. Jadi setelah greeting, kalian harus mengucapkan, bukan harus sih, tapi sebaiknya mengucapkan maaf mengganggu. Seperti ini, maaf mengganggu. Oke, jadi di sana terlihat bahwa kalian itu permisi gitu loh. Jadi jika kalian tidak tahu kondisi atau kegiatan yang sedang dilakukan oleh guru tersebut atau staf sekolah sedang melakukan apa, jadi kalian meminta waktu mereka dengan like saying maaf mengganggu, sorry for bothering. Jadi itu kesan baik juga sih untuk kalian karena kalian sudah meminta permisi atau saying maaf mengganggu karena tidak bermaksud untuk mengganggu ya. Lalu hal yang paling penting nih setelah kata maaf mengganggu adalah cantumkan nama dan kelas kalian. Ingat, staf sekolah, guru, ataupun pegawai tidak akan hafal semua nama dan kelas kalian. Atau mereka pun tidak mungkin men-save atau menyimpan nomor kalian pada kontak WhatsApp ya, karena terlalu banyak gitu. Jadi sebaiknya kalian harus menyebutkan nama dulu, tidak perlu nama panjang, boleh nama panggilan ataupun 2 nama terakhir kalian. Misalnya my name, lo Kamang Sani Cahyani, I will say my name. Saya akan bilang nama saya Sani Cahyani gitu, seperti itu. Dan cantumkan dari kelas apa. Oke, sampai sana jelas ya. Setelah itu, kalian baru boleh mengajukan poin pertanyaannya. Dan pertanyaannya harus to the point ya, anak-anak. Misalnya kalian mau menanyakan, hari ini, hari Senin sekolah seperti apa ya? Jadi langsung tanyakan poin pertanyaan kalian. Kalian mau nanya hal tersebut, silakan langsung ditanyakan tanpa babi bu bebo ya, supaya jelas dan tidak memakan banyak waktu untuk gurunya untuk membaca. Oke, untuk penutup nih, kalian bisa bilang thank you atau terima kasih umumnya, atau suksema kalau bahasa Balinya ya. Jadi boleh kalian bilang terima kasih atau suksema ibu atau bapak. So biasakan di akhir kata itu mungkin ditambahkan bu atau pak untuk sapaan kepada staf sekolah ya. Oke, dilihat lagi contohnya di atas. Ini contoh cara menghubungi guru dengan baik dan benar. Oke, sebaiknya kita panggil Mr. Kevin dulu ya untuk menemani saya memberikan tips dan trik untuk topik kali ini. Mr. Kevin? Hai, saya kembali lagi ke sini. Oke, ada yang bisa saya banting di sini? Jangan dibanting ya, dibantu saja. Dibantu. Oke, jadi tadi sudah saya jelaskan hal yang harus dilakukan untuk menghubungi guru atau staf sekolah di Mr. Kevin. Kira-kira mereka paham atau tidak ya? Harus paham ya. Oke, harus paham. Oke, sekarang apa? Sekarang nih, saya mau nanya Mr. Kevin, ada tips nggak atau saran kalau siswa mau menghubungi staf sekolah? Oh iya, ketika ingin menghubungi staf sekolah, guru, dan pegawai seperti itu sebaiknya memanggil dengan benar. Maksudnya itu adalah memanggil bapak jika itu laki-laki, ibu jika itu perempuan. Kalau misalkan guru bahasa Inggris, kalian memanggil dengan Mr. MR, gitu tulisannya MR. Atau kalau yang perempuan, Miss, S-nya double ya, M-I-S-S. Seperti itu. Iya benar Jangan sekali. sampai membuat Miss-nya S-nya cuma satu seperti itu. Itu beda lagi maknanya. Apa itu artinya? Saya juga tidak tahu maknanya apa. Iya. Jadi kalau misalnya nih mau manggil guru, woi gitu, woi pak gitu, boleh nggak? Oh jelas, nggak boleh. Saya kira boleh. Seperti itu. Tentu nggak boleh ya, jangan itu tidak sopan. Ya benar sopan. sekali. Lalu setelah Apalagi ada Mister. Misalkan kalian ingin menghubungi guru, jangan sekali-sekali menelpon beliau ya, karena mungkin saja beliau sedang sibuk seperti itu. Jadi jangan telepon ya. Tuh. Jadi saya sering banget beberapa kali sih. Ada siswa yang telepon, Mister, saya lagi ngajar di luar. Tiba-tiba ditelepon, saya pikir kalau orang telepon saya pasti it's kind of urgent atau genting ya suasananya. Jadi saya pikir, oh mungkin ini urgent, jadi saya angkat. Ternyata itu murid saya dan mereka pun nanyanya hal yang
tidak begitu genting menurut saya. Ya, Jadi seperti itu jangan tolong ditelepon. jangan Ya. dilakukan lagi Di ya. chat saja dulu dan sabar ya. Sabar Oke. tunggu. Apalagi nih? Lalu yang terakhir, setelah kalian menyusun kata-kata di chat, di WhatsApp atau SMS mungkin dimanapun, jadi usahakan dibaca lagi apakah ada yang kurang tepat, tidak begitu bagus kata-katanya, jadi dibaca lagi sebelum dikirim seperti itu ya. Ya, jangan sampai ada itu untuk meminimalisir kesalahan typo atau salah ketik gitu Ya, kan. seperti itu. Jadi kalau salah ketik bisa bisa buat artinya yang tidak tepat tuh mungkin ya. Itu ya Mister ya. Oke, jadi itu semua hal yang harus kalian lakukan saat menghubungi guru ataupun staf sekolah. Nah, sekarang kita move atau pindah nih ke bagian yang don'ts. Ya. Don'ts yaitu hal yang tidak boleh kalian lakukan atau seharusnya tidak kalian lakukan saat menghubungi guru. Yang pertama, kira-kira apa? Yang pertama adalah yang tadi itu, yang PPPPPPP itu yang spam itu tidak boleh. No, ya jangan pernah mengawali teks atau chat kalian, chat WhatsApp kalian dengan memulai dengan PPPPP. Yang kedua, usahakan tidak menyingkat teks kalian. Jadi chatnya jangan disingkat. Kalau memang ingin mengatakan tidak, katakan ketik tidak. Lalu gunakan kata-kata yang formal, usahakan ya. Misalkan ada dua kata yaitu enggak dan tidak. Artinya adalah sama. Tapi kalian lebih bagus jika menggunakan kata tidak seperti Ya, itu. benar, Apalagi benar. di akhirannya ada kata bu atau pak. Tidak bu, tidak pak seperti itu. Itu bagus sekali. Jangan menggunakan kata yang informal, contohnya enggak, GAK gitu, GAK maksudnya, terus enggak, itu bahasa yang tidak formal ya, jadi Ya. sebaiknya jangan digunakan untuk chatting ataupun WhatsApp guru, jadi kalian harus tetap menggunakan bahasa yang formal. Oke, untuk daftar kata yang kurang tepat itu ada ini. Ini. Oke, ada banyak sekali. Wah, banyak Tinggal dibaca sekali. sini di depan Emang. wajah saya ya, di depan saya ada banyak Ya, sekali. oke. Oke, silakan diperhatikan baik-baik kata-kata ini yang ada di sini dan kalau bisa dicatat dan diingat juga Di ya. pause dulu untuk mencatat hal yang nggak boleh kalian tulis ataupun yang seharusnya kalian tulis ya. Jadi misalnya kalau mau bilang sudah, udah atau dah itu informal, jadi itu tidak tepat untuk digunakan pada guru ataupun staf sekolah. Jadi gunakan bahasa yang formal yaitu sudah. Itu ya misalnya. Ya, seperti itu. Kira-kira ada lagi nggak? Cukup segitu saja sudah sangat banyak. Sudah panjang ya durasinya, benar sekali. Oke, jadi semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan pernah mengulangi kesalahan sebelum-sebelumnya. Please gunakan bahasa yang tepat dan tetap sopan kepada guru ataupun staf sekolah ya. Ya, seperti itu. See you on another next video. Nantikan juga video-video berikutnya yang mungkin yang akan lebih menarik tentunya. Dan Mr. Kevin dan saya akan selalu undang Mr. Kevin. See you guys. Bye.